sepasang itu butuh 2 kaos kaki. Nah, gimana kalau misalnya kita ambil 11 kaos kaki berwarna merah? Kira-kira di sini ada berapa pasang? Tentu di sini ada 5 pasang kaos kaki berwarna merah plus 1 yang tidak berpasangan. Atau yang warna hitam deh, biar sesuai dengan warna ininya. Nah, kalau misalnya kita ambil 23 kaos kaki berwarna hijau. Kira-kira di sini ada berapa pasang kaos kaki yang warna hijaunya? Tentu ada sebanyak 11 pasang kaos kaki berwarna hijau plus 1 kaos kaki berwarna hijau yang tidak berpasangan. Nah, kalau misalnya kita ambil 18 kaos kaki warna biru, maka di sini terdapat tepat 9 pasang kaos kaki. Tidak ada kaos kaki yang tidak berpasangan. Pertanyaan Bapak, kira-kira kapan kaos kakinya itu tidak memiliki pasangan? Kalau kita ambil. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa menarik kesimpulan kira-kira? Silakan disampaikan. Kapan kira-kira? Salah nggak apa-apa, kita belajar. Ingat, kalau kita ambil 2 buah kaos kaki hitam, maka akan terdapat sepasang kaos kaki hitam. Kalau kita ambil 8 kaos kaki berwarna hitam, maka kita bisa jadikan itu 4 pasang. Tapi kalau kita ambil 11, itu cuma bisa kita jadikan 5 pasang kaos kaki hitam plus 1 kaos kaki yang tidak berpasangan. Kalau hijaunya kita ambil 23, berarti kita punya 11 pasang plus 1 yang tidak berpasangan. Kalau 18 warna biru, berarti tepat 9 pasang. Gimana? Ada yang bisa ngambil kesimpulan nggak kira-kira kapan kaos kakinya tidak berpasangan? Kalau kita ambil yang bagaimana? Ganjil. Gimana? Kalau kita ngambilnya ganjil. Benar, mantap. Artinya kalau kita ambil sejumlah ganjil, maka akan ada satu kaos kaki yang tidak berpasangan. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Oke, pelan-pelan aja karena ini butuh pemahaman. Benar, kesimpulan sementara adalah kalau kita ambil kaos kaki suatu warna sejumlah ganjil, maka bisa dipastikan pasti ada satu kaos kaki. Ini bukan pasti ada satu ya, tapi pasti ada tepat satu kaos kaki yang tidak berpasangan. Sekarang kita kembali ke soal. Yang diminta di soal adalah kita harus mengambil kaos kaki sehingga terdapat setidaknya 10 pasang kaos kaki. Nah, kalau dia minta 10 pasang kaos kaki, artinya adalah kita harus punya paling tidak 20 kaos kaki berpasangan. Harus ada 20 kaos kaki yang berpasangan. Nah, sekarang coba perhatikan begini. Seandainya nih, Bapak ambil yang warna merah sebanyak 13.
Kemudian Bapak ambil yang warna hijau sebanyak 7. Kemudian warna birunya Bapak ambil 8. Dan Bapak ambil warna hitamnya 10. Pertanyaannya, ada berapa banyak kaos kaki yang tidak berpasangan? Ada yang bisa nggak? Merahnya 13, hijau 7, hitam 10, biru 8. Kalau kita ambil kayak gini nih, ada berapa banyak kaos kaki yang tidak berpasangan? Ayo, silakan dijawab. Ya benar, ada 2 kaos kaki yang tidak berpasangan. Nah sekarang kalau melihat potensi seperti ini, kira-kira kalau kita ambil nih kaos kakinya nih, paling banyak ada berapa banyak kaos kaki yang tidak berpasangan? Sekarang Bapak tanya, paling banyak ada berapa banyak kaos kaki yang tidak berpasangan? Yang bisa kita ambil. Logikanya kan begini aja. Kalau kita ambil ganjil, jumlah yang merahnya, ganjil jumlah yang birunya, ganjil yang hijau, ganjil yang hitam. Berarti kan masing-masing warna ada yang tidak berpasangan kan, satu-satu. Berarti berapa paling banyak kaos kaki yang tidak berpasangan yang bisa kita ambil? Ada? 4. Paham atau tidak? Karena tiap warna itu ada satu kaos kaki yang tidak berpasangan gitu. Sampai di sini mengerti? Paham? Paham, Pak. Oke. Nah, tadi kan gini. Kita butuh 10 pasang kaos kaki. Artinya paling tidak ada 20 kaos kaki yang berpasangan. Karena paling banyak ada 4 kaos kaki yang tidak berpasangan, artinya kalau kita ambil 24, maka ada maksimal 4 kaos kaki yang tidak berpasangan. Ya sebagai contoh, kita ambil misalnya warna merahnya 5, warna hijaunya 7, kemudian warna birunya kita ambil 7 juga, kemudian warna hitam kita ambil 5. Nah di sini kan jelas ada 4 kaos kaki yang tidak berpasangan. Di merah ada 2 pasang yang berpasangan ya, ada 2 pasang. Di hijau ada 3, di biru 3, di hitam 2. Jadi totalnya ada 10 pasang dengan 4 kaos kaki yang tidak berpasangan. Nah tapi ada tapinya. Yang diminta di soal kan ini, berapa jumlah terkecil kaos kaki yang harus dipilih untuk menjamin bahwa pilihan tersebut mengandung paling sedikit 10 pasang kaos kaki. Artinya kita maunya sesedikit mungkin memilih kaos kakinya itu. Nah untuk sementara kita punya, kalau kita ambil 24, maka akan ada maksimal 4 kaos kaki yang tidak berpasangan. Sementara 10-nya lagi berpasangan. Sudah pasti itu. Nah masalahnya apakah kalau kita kecilkan dari 24 angkanya,
Masih ada nggak 10 kaos kaki ini yang pasti berpasangan? Sekarang kalau kita ambil 23. Kalau kita ambil 23, jelas ya, kalau akan ada maksimal 3 kaos kaki yang tidak berpasangan. Karena kita kurangi 1 dari yang tadi. Ya katakanlah kita ambil yang ini ya. Kalau yang tadi kita ambil yang hijaunya misalnya. Sekarang kita punya merahnya 5, hijaunya 6. Hijaunya 6, biru 7, hitamnya ada 5. Nah, di sini kan masih terdapat 10 pasang kaos kaki. Dengan ada 3, ini maksimal ya, ada 3 yang tidak berpasangan. Nah, ini kan kalau 23, angkanya kita kecilkan lagi 1. Nah, gimana kalau misalnya 22 kaos kaki, apakah masih bisa? Nah, masalahnya kalau kita ambil 22 kaos kaki, sekarang coba lihat. Kalau misalnya Bapak bikin 5 warna merah, hijaunya Bapak turunkan dari yang 6 jadi 5. Kemudian yang merahnya, yang birunya tetap 7. Sementara hitamnya 5. Nah, di sini jelas jumlahnya memang 22 kaos kaki. Cuma yang berpasangan cuma ada 9 pasang kaos kaki. Kenapa? Karena di merah itu kalau dia 5 cuma ada 2 pasang. Di hijau cuma ada 2. Di biru 3. Di hitam ada 2. 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 2 itu baru 9 pasang. Memang sih kita bisa bikin misalnya kalau merahnya 5, hijaunya 6, birunya 6, hitamnya 5. Ini kaos kakinya kan ada 22. Dan kita juga bisa dapatkan 10 pasang. Tapi kan yang namanya pigeonhole principle itu kan prinsipnya seandainya kita sial tadi. Kita ambil 22, rupanya terambil merahnya 5, hijaunya 5, birunya 7, hitamnya 5. Di sini kita cuma punya 9 pasang kaos kaki. Nah, tapi kalau 23 tadi, nah ini udah pasti ada 10 pasang kaos kaki. Coba lihat yang ini. Merahnya 5, berarti ada 2 pasang. Hijaunya 3 pasang, birunya 3 pasang, hitamnya 2 pasang. Ini kan 10 pasang. Nah, seandainya hijaunya terambil katakanlah cuma 5, kita kurangi hijaunya 1. Tapi kan biar jumlahnya 23 kaos kaki, berarti kan ada yang nambah nih 1. Katakanlah yang hitam bertambah 1, jadi 6. Nah, di sini hijaunya memang jadi 2 pasang, tapi hitamnya kan bertambah. Dari 2 pasang jadi 3 pasang. Sekarang masih tetap 10 pasang. Nah, artinya apa? Jumlah paling sedikit kaos kaki yang kita ambil, sehingga bisa dipastikan ada 10 pasang kaos kaki yang terambil, adalah 23 pasang. Maka jumlah kaos kaki minimal yang diambil adalah 23 pasang. Jadi nanti kalian bisa buktikan nih. Kalian ambil aja 23, kalian atur mau kayak gimana pun. Jumlah yang merahnya sekian, yang hitamnya sekian, pasti ada 10 pasang kaos kaki. Bahkan kalau kalian bikin merahnya 0 pun, masih tetap akan ada 10 pasang kaos kaki yang berpasangan. Oke, sampai di sini.
Kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan.